Tapi enggak, penggaris yang tepat itu bukan yang ini. Penggaris yang tepat itu masalah kira-kira di-assess dulu nih calon supplier-nya. Kalau mainnya jangka panjang malah memberatkan kita atau tidak. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Adewas kita. Tempat kita biasa membahas tema-tema mengenai manajemen risiko. Kali ini kita akan explore lagi aplikasi resiko AI, yaitu aplikasi untuk melakukan risk assessment berbasis AI. Kita akan berdiskusi mengenai bagaimana business owner bisa memanfaatkan aplikasi ini. Kita ambil contoh business owner dari coffee shop. Nah, jadi ceritanya business owner ini mau buka cabang. Oke, kita sambil buka aplikasinya saja langsung ya. Saya akan share. Oke, baik. Ini aplikasi resiko AI-nya. Saya masih akan memanfaatkan fitur coba gratis atau free plan-nya. Saya akan menunjukkan bagaimana mengoptimalkan aplikasi gratis ini untuk seorang business owner. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya di aplikasi ini ada tools yang bisa digunakan nih. Ini tools gratis juga nih, ada CBA Calculator. Ini adalah cost benefit analysis ketika kita mencoba melakukan mitigasi risiko. Jadi bagaimana biaya yang kita keluarkan untuk mitigasi tersebut dibandingkan dengan benefitnya. Kemudian ada Monte Carlo Simulator. Ini sebenarnya untuk memperkirakan atau mensimulasikan biaya ketika kita akan menjalankan suatu proyek. Kemudian di sini ada VAR Calculator atau Value at Risk. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sekarang kita coba ke menu risk assessment. Sebelumnya kemarin kita baru coba satu assessment ya. Kalau kita lihat di sini ada total assessment-nya 1, tapi monthly assessment-nya kok 0/30 gitu ya. Bukan 1/30. Nah, karena sebenarnya waktu saya coba assessment sebelumnya itu masih di bulan September. Tapi begitu masuk bulan Oktober, kuotanya balik lagi ke 30. Jadi di bulan Oktober ini masih 0. Oke, baik banget ya yang bikin aplikasinya. Ngasih gratisan 30 assessment setiap bulan, renewal lagi gitu ya. Oke, kita coba new assessment. Project name-nya misalkan pembukaan cabang baru Cafe Kopi Indonesia misalkan ya namanya. CKI, Cafe Kopi Indonesia di Bandung. Oke, jadi andaikan business owner ini sebenarnya orang Jakarta, punya Cafe Kopi Indonesia di Jakarta, kemudian mau bikin cabang atau buka cabang baru di kota Bandung. Oke, company information-nya jenisnya itu harusnya F&B ya. Oke, kita cari food and beverage. Kemudian company type-nya misalkan masih UMKM lah ya. Company asetnya 1 sampai 5 miliar. Oke, risk limit-nya misalkan 100 juta. Nah, untuk menghitung risk limit itu sebenarnya ada metodologinya. Mudah-mudahan kita nanti sempat ya bikin video bagaimana cara menghitung risk limit. Kemudian risk kategorinya. Karena ini pembukaan cabang baru, risk kategorinya misalkan ada operational risk, compliance risk, strategic risk. Pasti ini strategic risk, kemudian ada reputation risk, liquidity risk, kesiapan anggarannya, ada legal risk juga, perizinan segala macam, market risk, misalkan ada. Oke, kita centang aja lah 8 gitu ya. Tapi intragroup risk sama insurance risk ini nggak perlu. Coba kita centang 8. Nanti sebenarnya kemungkinan tidak akan mengeluarkan semua risiko, hanya mengeluarkan risiko yang relevan saja. Kemudian project objektifnya pengusaha coffee shop akan membuka cabang baru di daerah Bandung untuk
memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, misalkan dan memperkuat brand presence. Oke, jadi supaya bisnis coffee shop-nya atau kafe kopi Indonesia ini bisa lebih dikenal masyarakat luas. Oke. Oke, sebenarnya ini bisa kita tambahkan juga, misal target pembukaannya itu di Q1 2026. Oke. Relevant regulation, ada PIRT, izin BPOM-nya gitu ya. Ada Perda izin usaha di Kota Bandung, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada ISO mengenai makanan, kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga. Oke, sebenarnya relevant regulation ini nanti bisa diisi lebih detail ya. Oke, kalau kita isinya umum begini sebenarnya nanti AI-nya, kerjanya lebih berat. Kalau kita isi lebih detail sebenarnya akan lebih memudahkan AI-nya untuk melihat secara forward looking relevansinya dengan regulasi yang terkait. Kemudian departemen yang terlibat, yang pasti owner-nya misalkan karena ini UMKM, kemudian bagian keuangan, misal kemudian bagian pengadaan, kemudian tim legal dan compliance, misalkan ada sendiri tim business development. Completed action-nya sudah melakukan survei lokasi, benchmarking kompetitor, kemudian ada visibility studies juga atau studi kelayakan. Studi kelayakan bisnisnya sudah dilakukan, kemudian negosiasi harga sewa tempatnya. Oke, ini sudah dilakukan. Oke, jadi yang sudah dilakukan ini ya, ini sebagai kontrol existing-nya sebelum membuka cabang baru. Terus additional konteksnya, misalkan additional konteksnya itu terdapat risiko lain yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan pada supplier lokal misalkan, kemudian perekrutan tenaga kerja lokal, daya beli ya, daya beli masyarakat Kota Bandung yang tentunya kemungkinan berbeda dengan daya beli di Jakarta. Terus masalah reputasi ya, karena dia baru masuk, misalkan ini yang perlu diperhatikan. Terus lingkungan sosial masyarakat. Oke. Nah, ini sudah kita isi semua jadi 100% komplit nih. Oke, ini sudah isi semua. Sebelum diakses boleh dilihat-lihat dulu. Jadi ketika seorang business owner mengambil assessment seperti ini, sebenarnya ini lebih ke strategi bisnis perusahaannya ya. Ke depan arahnya mau gimana? Apakah yang perlu diperhatikan ketika memang punya strategi untuk membuka cabang baru di Kota Bandung, di mana tujuannya itu untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan tentu saja, dan memperkuat brand presence-nya. Oke, yang akan ditargetkan pembukaannya itu di Q1 2026. Tinggal beberapa bulan lagi. Oke, start AI risk analysis ya. Oke. Nah, ini ada konsen. Setuju dan lanjutkan. Oke. Nah, kebanyakan orang taunya risk assessment itu ya kita serahkan ke
risk management gitu. Sebenarnya dengan adanya tools aplikasi resiko AI ini membantu supaya teman-teman terutama di business owner itu mulai berubah mindset-nya bahwa yang namanya manajemen risiko itu tidak hanya bergantung pada tim manajemen risiko, enggak, business owner pun bisa. Bahkan sebenarnya business owner lah yang paling berpengaruh, yang paling bisa menentukan bagaimana manajemen risiko itu dijalankan. Nah, aplikasi ini setidaknya bisa memudahkan apa saja yang nantinya perlu diperhatikan dalam me-manage risiko menjalankan bisnisnya. Oke, ini AI-nya masih menganalisis, kayaknya banyak juga yang dia proses. Ini ada langkah 6 dari 11, berarti ada 11 langkah. Mungkin nanti pada video selanjutnya kita akan membedah 11 langkah ini kira-kira apa saja ya yang dilihat. Sambil menunggu, minum dulu. Oke, sudah selesai. Ini dia. Ini download-nya masih digempuk karena ini free plan ya. Ini udah kepake 1 dari 30 ya. Ini sudah berubah. Kemudian ini hasilnya. Risk limitnya 100 juta. Oke. Ini yang tadi kita isikan. Nah, ini likelihood kriterianya. Jadi yang perlu dipahami adalah ketika kita melakukan assessment risiko, level dari risiko apakah dia rendah, sedang, atau tinggi, itu diukur dari 2 hal, 2 unsur. Yang pertama adalah likelihood-nya. Likelihood itu kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Tuh. Kemudian yang kedua diukur dari impact-nya. Ketika risiko itu terjadi, impact-nya atau dampak dari kejadian risiko tersebut itu sebesar apa? Oke. Nah, misalkan contoh yang paling gampang itu risiko kebakaran. Secara likelihood mungkin saja risiko kebakaran itu kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang di kantor kita itu nggak terjadi. Artinya likelihood dari risiko kebakaran itu kecil. Tetapi ketika kebakaran itu terjadi, dampaknya bisa sangat besar. Nah gitu, jadi menilai risiko itu tidak bisa hanya dari 2 sisi, kemungkinannya saja atau dampaknya saja. Nah di sini, di aplikasi ini, likelihood kriteria yang digunakan, ini penggarisnya aplikasi ini, parameternya itu ada 5, mulai dari hampir tidak pernah terjadi, kemudian bisa terjadi, kemudian likely ya di sini. Yang ketiga, yang keempat itu very likely, sangat mungkin terjadi gitu ya. Kemudian 5 itu kalau pasti terjadi. Nah, ini kan kualitatifnya ya. Kalau dibikin probability, si resiko AI ini pakai probability-nya rating 1 untuk likelihood itu kalau probability terjadinya risiko itu di bawah 20%. Rating 2 itu kalau kemungkinan probability terjadi risikonya itu 20-40%. Nah, 5 itu kalau probability-nya itu lebih dari 80%. Tuh, kemudian di sini parameternya pakai frekuensi juga nih yang sifatnya transaksi. 0-2 kali per tahun itu likelihood-nya 1, kemudian 3-5 kali per tahun likelihood-nya 2 dan seterusnya. Kemudian ada parameter lagi pakai periode. Ini yang sifatnya katastrof kayak bencana ya. Nah, ini mungkin kebakaran yang impact-nya gede-gede tapi jarang. Kebakaran, gempa bumi misalkan, atau banjir, bencana banjir, atau pandemi misalkan. Nah, itu pakainya period gitu. Jadi si AI akan memilah mana yang pas nih parameter penggarisnya untuk likelihood. Nah, kemudian untuk impact kriteria di sini ada finansial, bisnis, reputasi, legal, HR, sama operasional. Nah, finansial itu
dia memperhatikan risk limit yang kita inputkan. Nah, makanya menentukan risk limit adalah hal yang penting sebenarnya, karena risk limit ini akan digunakan untuk rating financial impact. Nah, karena kita pakai risk limitnya itu 100 juta di parameter financial loss-nya, rating 1 itu kurang dari sama dengan 20%, berarti 20 juta. Rating 2 itu 20% sampai 40%, berarti kalau ada financial loss 20 juta sampai 40 juta. Nah, dan seterusnya, financial impact di rating 5 itu kalau lebih dari 80 juta. Gitu ya. Terus ini bisnis atau strategic impact. Oke, ini mengenai pencapaian target nih parameternya. Nah, kalau polaritasnya positif, pencapaian 100% itu berarti 1 impact-nya. Tapi kalau pencapaiannya kurang dari 70%, nah ini sepertinya pakai kurang dari nih seharusnya ya. Nah, ini kebalikan kalau polaritas negatif. Kalau polaritas negatif semakin besar, semakin jelek. Ini untuk piutang ya, ada piutang juga ya. Oke, ini kaitannya sama risiko kredit. Kemudian ada reputation. Ini kalau impact-nya bisa mengakibatkan si risikonya itu berakibat pada negatif reputasi. Ini dilihat dari jenis media dan cakupannya. Ada forum kecil, media lokal gitu, media nasional, media mainstream, atau media besar gitu ya. Nah, ini juga memperhatikan ini nih kalau sosial media, dilihat juga jumlah follower-nya nih. Nah, kemudian negatif reputation dilihat dari pemberitaan negatifnya. Tidak ada pemberitaan negatif, terdapat pemberitaan negatif, nah ini juga reputasi kualitatif ya. Kemudian dampak hukum juga ada di sini. Tidak ada somasi, kemudian mendapat somasi, perusahaan mendapat gugatan atau tuntutan hukum, perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat pertama, banding, ini masih kemungkinan bisa banding, kemudian diputuskan kalah di pengadilan tingkat selanjutnya. Compliance violation nih, pelanggaran kepatuhan. Nah, di sini 0, 1 ya, rating 1 ini. Nah, kalau dilihat dari sini, si resiko AI ini sebenarnya agak-agak konservatif ya, karena ada pelanggaran kepatuhan 3 saja, ini ratingnya udah 4. Kalau lebih dari 3 ini 5. Terus kalau impact-nya ke human resource ini juga ada, ini ada turnover, ada masalah keselamatan. Nah, ini yang menarik. Oke, kemarin sedikit ada hubungannya sih sebenarnya dan sayang kayaknya kalau nggak dibahas. Oke, jadi pemerintah kita punya program makan bergizi gratis gitu ya. Kemudian terjadi risiko atau ada kejadian risiko, ada risk event di mana anak-anak sekolah itu keracunan, jumlahnya sampai ribuan. Nah, itu kan risiko ya. Risiko itu diukur pertama dari kemungkinannya, yang tadi likelihood-nya. Kemudian dari impact-nya. Sebagian pejabat kita bilang, ini cuma 0 sekian persen kok gitu ya. Dari jumlah makan bergizi atau dari jumlah anak-anak yang mendapatkan makan bergizi. Kalau menurut saya, penggarisnya tidak tepat. Jadi, kalau berkaitan dengan human resource, dengan keselamatan manusia, itu tidak bisa diukur pakai persentase seperti itu. Ya, beda sama ukuran financial loss. Oke, cuma berapa persen dari risk limit yang sudah kita tetapkan gitu. Atau dari bisnis. Itu yang keracunan itu di bawah 70% kok. 0, sekian persen gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih dari strategic impact. Yang keracunan meskipun ribuan tapi dari berapa miliar gitu. Jadi cuma 0 sekian persennya, artinya itu tuh bukan peristiwa besar gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ya rating skalanya 1. Oke, tapi enggak, penggaris yang tepat itu bukan yang ini. Penggaris yang tepat itu masalah keselamatan manusia. Di sini kalau kita belajar dari resiko AI, masalah keselamatan manusia. Oke, kasus pertolongan pertama. Oke, ini 1. Kasus perawatan medis, ini 2.
cacat tidak tepat atau ketidakhadiran kerja yang terbatas ini 3. Kasus kematian tunggal ini udah 4, kematian jamar ini 5. Jadi sebenarnya kalau ini kan lebih ke bisnis gitu ya. Jadi sebenarnya menurut saya, cara mengukur risiko dari makan bergizi itu bukan melihat dari jumlah anak yang keracunannya, tapi dari keselamatan manusianya. Kalau dilihat bahkan sebenarnya kasus keracunan itu harus zero tolerance. Tidak ada toleransi untuk keracunan makanan buat anak-anak sekolah. Nah, jadi satu saja ada kasus keracunan itu sudah besar impact-nya seharusnya secara manajemen risiko. Itu harus benar-benar diinvestigasi. Sama kayak pelanggaran hukum, kemudian pelanggaran kepatuhan, pencemaran lingkungan, itu kan zero tolerance sebenarnya. Jadi tidak bisa pakai ukuran cuma 0, sekian persen kok, jadi ini masih rendah. Enggak gitu cara mengukurnya menurut saya. Anyway, oke kita lanjut lagi. Ada juga operasional. Nah, ini ada serangan cyber, ada peretasan gitu ya. Jadi cukup banyak. Nah, setahu saya, informasi yang saya dapatkan mengenai likelihood kriteria, impact kriteria, termasuk juga control effectiveness kriteria, kemudian matriksnya, kalau kita pakai resiko AI yang enterprise plan, itu bisa disesuaikan. Nah, jadi kasus-kasus kayak makan bergizi gratis, itu bisa disesuaikan nih ininya nih, penggarisnya nih, kriterianya. Bisa customize kita ordernya ke konsultan resiko AI-nya. Kita bisa order, kita mau pakai buat, rumah sakit, kita bisa sesuaikan likelihood-nya mau seperti apa, impact kriterianya seperti apa, kita backtest dulu. Kemudian matriksnya, hijau, hijau muda, kuning, oranye, merahnya mau seperti apa, ini juga bisa di-customize. Nah, tapi itu kalau pakai enterprise plan. Nah, kalau pakai yang gratis, kemudian starter, kemudian yang team plan, itu setahu saya masih pakai default-nya, bawaannya aplikasi resiko AI-nya. Tidak bisa di-customize. Oke. Oke, kita lanjut. Ini ada control effectiveness kriteria, ada 3 level. Fully effective, partially effective, sama not effective. Tuh, ini untuk mengukur control existing ya. Kita masuk ke assessment result-nya. Oke, karena ini gratis, kita cuma dapat 10 risiko utama nih. Kita lihat dulu, secara risiko inherent, kebanyakan moderate to high, sama moderate ya. Oke. Kemudian treatment option, ini target risiko residualnya itu moderate sama low to moderate. Oke, kita bahas. Kenapa ini berguna buat business owner? Oke, yang pertama, ketika si pengusaha coffee shop itu mau membuka cabang, yang pertama itu ada objektif atau goal yang mesti dituju, yaitu memastikan produk memenuhi standar kesehatan. Oke, tentu saja harus dapat izin kan ya. Deskripsinya, produk gagal memenuhi standar kesehatan PIRT dan BPOM. Ini risk description-nya. Oke, potensial cause-nya kurangnya pemahaman regulasi kesehatan. Oke, nah seharusnya sih ini harusnya minimal ya karena sudah punya pengalaman di Jakarta gitu. Denda regulatori dan penarikan produk. Nah, cuma kan ketika pindah pakai supplier yang baru, tenaga kerjanya juga baru, existing control belum ada kontrol spesifik, artinya kontrol effectiveness-nya not efektif, likelihood-nya 4. Nah, mungkin dia oke, karena dia membaca bahwa ini cabang baru. Kita tidak menjelaskan, sepertinya kita kurang menjelaskan bahwa si pengusaha ini sudah punya pengalaman di Jakarta misalkan. Nah, di konteksnya itu tidak kita jelaskan kondisi itu ya. Oke, seperti ini akan sangat berbeda kalau kita jelaskan konteks bahwa si pengusahanya sudah punya pengalaman, punya coffee shop di Jakarta. Oke. Mitigasi. Lakukan pelatihan regulasi kepada tim produksi dan legal. Oke, jadi, karena kita
tidak memasukkan konteks bahwa si pengusahanya sudah punya coffee shop di Jakarta, nah si AI-nya membaca ini baru buka cabang atau baru baru bikin bisnis coffee shop nih, gitu ya. Jadi di sini mitigation yang disarankannya, lakukan pelatihan regulasi kepada tim produksi dan legal. Tetapkan audit regulasi rutin setiap kuartal dan gunakan jasa konsultan regulasi untuk memastikan kepatuhan. Khususnya untuk ini, PIRT dan BPOM-nya, gitu ya. Oke, targetnya likelihood-nya 3, residualnya 3. Residual risk level targetnya 3 juga moderat. Nah, kenapa ini disebutnya target? Karena sebenarnya risiko residual ini levelnya akan tercapai setelah mitigation plan itu dijalankan. Oke ya. Sedangkan untuk yang di sini, yang di depan, likelihood, impact, dan risk level ini sebenarnya adalah inherent risk. Tapi inherent risk setelah memperhatikan konteks existing control-nya. Nah, dia menilai masih 4 nih, gitu. Oke, coba kita lihat lagi risiko berikutnya. Menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku, ini objektifnya yang harus diperhatikan ketika membuka cabang baru di Kota Bandung. Risk description, keterlambatan atau kegagalan pengiriman bahan baku dari supplier lokal. Oke ya, karena belum tahu nih kedisiplinan supplier lokalnya nih, Kota Bandung. Potensial cost, ketergantungan pada satu atau beberapa supplier. Oke, mungkin karena cabang baru, belum tahu suppliernya mana saja yang relevan dengan kualitas kopi yang disajikan di kafe tersebut, atau bisa jadi memang, kopinya sangat spesifik jadi ada ketergantungan. Dan sebenarnya ini risiko tersendiri ya, gitu. Kemudian potensial impact, gangguan operasional dan kerugian penjualan. Existing control, benchmarking kompetitor. Oke, partially effective. Oh, ternyata benchmarking kompetitor ini bisa jadi salah satu existing control untuk risiko ini, meskipun hanya sebagian. Oke, likelihood-nya 3. Nah, masih moderat nih berarti. Likelihood itu sebenarnya skor untuk potensial cost. Jadi ketergantungan pada satu atau beberapa suppliernya ini, si resiko AI menilai likelihood-nya itu di 3. Kalau kita lihat persentasenya itu 3 itu probability-nya berarti di sini 40-60% atau 50% lah, masih 50-50 lah ya, gitu. Kemudian impact-nya 4, risk level-nya moderate to high. Noh, ini kenapa sih likelihood-nya 3, impact-nya 4? Nah, ini sebenarnya melihat matriks nih, kalau kita lihat matriks di bawah. Oke, likelihood-nya 3, impact-nya 4 gitu ya. Oke, kita coba lihat. Kalau likelihood-nya 3, impact-nya itu 4 nih yang di bawah, ini 3 likelihood-nya, impact-nya 4 berarti orange. Orange itu berarti moderate to high. Di sini ada kodenya RO002. Gitu ya. Kita cek. Nah, ini risk code RO002 ya. Bener ya? 3, 4. Kalau kita lihat di bawahnya nih RO002 di sini 3 likelihood-nya, impact-nya 4 di orange, moderate to high. Oke. Nah, kalau kita geser treatment option reduce. Oke, jadi kalau kita ingat-ingat lagi treatment option itu sebenarnya ada 4 yang utama gitu ya. Ada mengurangi dari sisi sumber risikonya atau dampak risikonya, reduce. Ada juga avoid, menolak karena risikonya terlalu besar buat perusahaan. Ada juga accept, kalau risikonya itu rendah dan masih bisa diterima sebagai bagian dari business as usual ya, yang melekat di bisnis. Kemudian ada lagi transfer atau sharing, gitu ya. Jadi kita transfer ke vendor, kita transfer ke asuransi, ke outsourcing gitu ya. Nah, mitigation plan-nya, diversifikasi sumber pemasok bahan baku, buat kontrak jangka panjang dengan beberapa supplier dan siapkan stok cadangan strategis. Nah, ini mitigation plan-nya, karena potensial cost-nya itu ketergantungan pada satu atau beberapa supplier. Nah, dia bilang perlu diversifikasi, artinya perlu lebih banyak
supplier-nya. Buat kontrak jangka panjang dengan beberapa supplier. Nah, ini sepertinya kalau kontrak jangka panjang bisa dicek terlebih dahulu ya. Kira-kira di-assess dulu nih calon supplier-nya. Kalau mainnya jangka panjang malah memberatkan kita atau tidak. Atau baiknya kontraknya jangka pendek dulu dites. Kalau supplier-nya disiplin, kualitasnya bagus, baru pakai kontrak jangka panjang. Oke. Nah, jadi mitigation plan itu bisa ngasih kita input apa yang mestinya kita lakukan. Gitu ya. Nah, di sini ada lagi, siapkan stok cadangan strategis. Artinya supaya kalau ada keterlambatan dari supplier, kita udah punya stok cadangan. Jadi kita tetap bisa produksi, kita tetap bisa menyajikan pesanan konsumen. Dan sebenarnya inti dari manajemen risiko itu bukan di warna-warna ini. Intinya adalah setelah kita mengidentifikasi risikonya, penyebabnya, dampaknya, bagaimana strategi mitigasi yang akan kita jalankan supaya risikonya itu bisa terkendali. Karena ketika kita bisnis, pasti ada risikonya. Cuma kita bisa mengendalikan atau tidak risiko tersebut. Oke. Nah, selanjutnya ada risiko-risiko yang lain sampai 10. Kalau dibahas satu-satu kayaknya kelamaan ya. Jadi nanti bisa dicobain, silahkan bagi para business owner, coba dulu resiko AI yang gratis. Lumayan buat bahan kita untuk menetapkan strategi bisnis ke depan. Nah, mitigation plan ini ya bagian dari strategi bisnis sebenarnya. Bukan satu hal yang terpisah dari bisnis. Oke, ini risk matrix-nya. Oke, coba kita lihat yang tadi RO002 itu mau turun ke sini nih, RO002-nya. Ini residualnya. Jadi yang pink ini residualnya. Target residualnya. Turun ke low to moderate tadi RO002. Oke ya, sini ya. Likelihood-nya 2, impact-nya 3 jadinya. Oke, bener nggak nih? Bener ya, likelihood-nya 2, impact-nya 3. Jadi RO turun ke sini nih. Kalau mitigation plan-nya dijalankan. Kalau tidak, ya kemungkinan besar risikonya masih moderate to high, masih di oranye ini. Oke, berikutnya ada risk type table. Nah, ini statistiknya. Jadi yang kita assess tadi ada risiko pasar yang 1, risiko operasionalnya 4, risiko strategisnya 1, risiko hukum 1, risiko kepatuhan 2, risiko reputasi 1. Kalau kita jumlahkan itu 1 tambah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 risiko. Karena kita masih pakai free plan ini, kita cuma dikasih 10 gitu ya. Oke, risk type distribution ini secara pie chart ya. Oke, sama aja. Ini kalau kita lihat dari segi level risikonya. Jadi moderatnya 4, moderate to high-nya 6. Nah, ini inherent risk-nya nih sebenarnya. Belum residual risk. Nah, ini kalau kita lihat itu yang moderate to high ya paling banyak ya. Tuh. Nah, ini analisisnya, kesimpulannya. Pada tanggal 6 Oktober dilakukan penilaian risiko menyeluruh terhadap proyek ekspansi bisnis coffee shop yang akan membuka cabang baru di Bandung pada Q1 2026. Fokus utama dari penilaian ini adalah untuk memastikan kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi operasional dan tujuan strategis. Berdasarkan analisis, terdapat 10 risiko utama yang teridentifikasi dengan perhatian khusus pada risiko yang memiliki tingkat residual 4, moderate to high. Ini analisis risikonya, prioritas tindakan segeranya ini masalah PRT, BPOM, kemudian supplier, kemudian persaingan ketat dari kompetitor lokal. Oke, nah pembahasan risiko kritis ini yang jadi fokus utama nih. PRT, supplier, ketergantungan supplier lokal, terus persaingan ketat kompetitor lokal. Oke, ini yang jadi fokus mitigasi, prioritas utama gitu ya. Rencana implementasi. Oke, ini ada rencana implementasinya. Jadi mitigasinya itu di breakdown lagi dia. Oke, kemudian langkah selanjutnya. Nah, ini kaitannya sama risiko yang tadi yang jadi prioritas. Nah, di sini yang terpenting adalah ada disclaimer nih dari risiko AI-nya.
Asesmen ini memberikan gambaran awal mengenai profil risiko organisasi Anda berdasarkan input yang tersedia saat ini. Namun, setiap organisasi memiliki konteks dan dinamika yang unik. Pastikan untuk mereview kembali hasil ini secara internal dan lakukan penyesuaian bila diperlukan agar selaras dengan situasi aktual di lapangan. Nah, contohnya yang tadi ya, seolah-olah si resiko AI ini kita tuh baru punya pengalaman gitu, padahal di Jakartanya itu kita sudah ada, pasti udah ada PIRT-nya, udah ada BPOM-nya gitu. Cuma ketika kita ke Bandung, si resiko AI-nya ngasih mitigasi, rekomendasinya itu kita perlu belajar lagi tentang regulasi tersebut ya. Nah, yang seharusnya kita sudah memahami itu, tinggal menyesuaikan dengan peraturan lokal di Kota Bandungnya aja. Nah, itu terjadi kenapa? Karena konteks yang kita tuliskan di kolom-kolom isian itu kurang lengkap atau kurang komprehensif. Jadi, kita tidak ngasih tahu bahwa business owner ini memang sudah punya pengalaman. Nah, dia punya coffee shop, punya bisnis di Jakarta. Nah, sudah punya izin-izinnya. Nah, kalau itu ditambahkan di additional risk context, hasil asesmennya pasti akan berubah, menyesuaikan dengan konteksnya tadi. Ya, makanya dia ada disclaimer seperti ini, ya. Oke. Jadi, itu dia hasil assessment kita, hasil eksplorasi kita pada kesempatan kali ini terhadap aplikasi resiko AI. Mudah-mudahan para business owner bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan optimal. Jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin diskusikan, silahkan tanyakan atau kita bahas di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.